lucu kalau kita sering membahas bagaimana caranya meningkatkan ekonomi. Lah lu yang bikin mati ekonomi kok. Yang tidak mau bayar pajak keluar dari Indonesia. Yang 12% itu. Iya. Coba, buat apa jadi menteri? Kalau bukan bikin tenang rakyat, harusnya seorang menteri turunkan pajak. Iya, betul. Itu baru menteri. Ya, ini saya tidak melawan arus, tetapi saya ingin menyampaikan ya kepada pemerintah pada saat itu bahwa come on, ini ada yang nggak beres. Ini adalah senjata pamungkas dan undang-undang ini adalah undang-undang terjahat yang pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Iya. Karena ini undang-undang menggunakan undang-undang. Iya, kita nggak butuh orang pintar, Pak. Yang kita butuh adalah orang punya hati adil. Betul. Dan bijak. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim. Hari ini di Quotient TV kami kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, ya, Bapak Jenderal Komjen Dharma Pongrekun, teman-teman ya. Ada kata orang, tidak kenal maka tidak sayang. Makanya kami mengundang Pak Dharma untuk datang hari ini untuk saya juga pengen kenalan gitu loh ya, kan. Apa namanya, orang sespesial apa, saya mau dengar langsung dari beliau gitu loh. Oke, apa kabar Pak? Baik, makasih. Sehat hari ini Pak? Puji Tuhan, sehat. Oke, Pak, saya mau kenal dengan Bapak nih Pak. Pertama adalah yang ada selalu dalam pikiran saya, kenapa Bapak mau jadi polisi Pak? Maksudnya waktu masuk memilih profesi sebagai polisi. Kalau saya kan profesi sebagai lawyer kan. Betul. Kenapa sih Pak? Iya. Jadi saya flashback ke belakang. Ketika saya masih kecil, saya tidak bercita-cita jadi polisi. Saya bercita-cita menjadi tukang insinyur. Karena melihat dulu saya punya ayah kalau pergi kemana-mana, om saya yang insinyur selalu bawa ecolak. Tas yang kotak gitu kan. Iya, yang kotak. Waduh, keren. Terus pakai dasi dan sebagainya. Iya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika saya mau mendaftarkan si Penmaru, sebenarnya saya pengen sekolah ke luar negeri, tapi orang tua saya bilang kita nggak punya uang, ya udah di dalam negeri aja. Agak ngambek nih. Dan pada saat saya sedang meminta teman saya fotokopiin soal-soal si Penmaru, yang dibawa malah contoh-contoh soal masuk tes Akabri. Pada saat zaman itu masih Akabri, bukan Akpol. Ya udah saya iseng-iseng saya baca-baca, nanti di sana dapat uang saku nih. Saya kan selama dari kelas 0 sampai kelas 3 SMA itu nggak pernah dikasih uang jajan sama ibu saya. Wah, dapat uang saku nih. Wah, ini aja deh saya ngikutin. Cuman sesimpel gitu. Saya ikut tes, di dalam perjalanannya saya memilih hanya angkatan darat. Prioritas angkatan darat, laut, udara, polisi terakhir. Tetapi pada saat saya sudah di Magelang, saya dapat masukan dari om saya. Kamu kan dari sipil, keluarga sipil, karena saya jaksa. Jaksa, sipil. Lebih baik kamu milih polisi, supaya nanti kamu tidak terlalu jauh ininya dengan masyarakat. Itulah yang mendorong saya, oh iyalah. Karena kalau nanti di ini, kamu tinggal di asrama. Kalau dia, ya karena memang belum paham, saya ikut dengan ini om saya, dan saya pikir ini adalah jalan dari Tuhan untuk saya. Seringkali Tuhan, apa yang kita rencanakan tidak seperti yang direncanakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebelum engkau berada dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Dan ketika engkau berada di dalam kandungan ibumu, aku menetapkanmu dan menguduskanmu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya belajar nabi ini apa? Rupanya tugas saya apa? Menyampaikan kebenaran. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, dia adalah nabi. Dia adalah penyampai pesan dari Tuhan. Nah, itulah selama saya menjalani pendidikan, saya coba renungkan, walaupun rasanya tidak terlalu enak gitu ya, karena banyaknya, mungkin kalau di mahasiswa dibilang dipelonco dan sebagainya. Tetapi itu membawa saya sampai hari ini dan membentuk karakter saya seperti hari ini. Saya menikmati pendidikan di sana dengan satu tekad bahwa saya ingin menjadi polisi yang baik. Saya ingin membenahi kepolisian. Karena pada saat saya SMA, saya sempat ditilang.
Ya, ditilang bukan karena saya yang bawa motor. Saya dibonceng saudara saya. Iya. Pada zaman itu masih pakai garnisun tuh. Iya. Saudara saya dari Makassar bawa motor om saya, terus lewat jalan di daerah sana, jalan Gang Buntu. Padahal nggak buntu, cuma namanya buntu. Seputar lagi, dicurigai sama garnisun. Dikejar, disuruh berhenti. Saudara saya ketakutan nggak karena nggak bawa SIM. Nggak bawa SIM. Saya yang di belakangnya. Akhirnya saya cekik saudara saya, berhenti kalau nggak saya yang ditembak. Gitu. Akhirnya ketika berhenti, dimintain SIM dia nggak punya. Udah kau aja, saya besok mau pulang ke Makassar. Akhirnya saya kasih kartu pelajar. Saya lah yang ditilang. Akhirnya karena kami nggak punya duit, motor disita. Sekarang Polres Jakarta Selatan. Baik. Itu Komseko. Oke Pak, tadi Bapak bilang sesuatu yang saya dengar sangat bagus ya Pak. Bapak bilang mau menjadi polisi yang baik dan mau memperbaiki institusi kepolisian. Betul, ya. Saat ini diketahui di masyarakat ya, banyak oknum-oknum ya, saya nggak bilang institusinya jelek, tapi banyak oknum-oknum polisi. Nah, bagaimana Bapak ini menempatkan diri Bapak ya di antara para oknum Pak, kalau kita boleh tahu. Jadi maksudnya, apakah berarti kalau ada banyak oknum jelek itu semua jadi buruk, terpengaruh, atau memang ada hal yang Bapak bisa lakukan untuk terhindar dari hal tersebut, Pak? Baik. Memang tidak mudah. Bagaikan berada di kandang serigala. Memang sangat tidak mudah, saya akuin itu. Tetapi keluarga, orang tua saya sangat menentukan, menunjang keberanian saya dan rasa percaya diri saya. Kenapa? Ayah saya pernah berpesan begini, "Nak, kamu sekarang udah mulai kerja. Kalau kamu ada apa-apa, lapor papa. Karena sampai mati, selama ayah masih hidup, kamu tetap anak saya. Jangan pernah lakukan segala sesuatu yang melanggar adab. Ya. Kalau kamu pengen naik pangkat atau jabatan, jangan karena uang. Kalau kamu tidak punya jabatan, karena kamu tidak punya uang, kalau kamu tidak bisa setor, Bapak tidak malu." Karena seringkali rasa bangga kita kepada keluarga yang ingin kita pertahankan, itulah yang mendorong kita. Apalagi kalau lingkungan keluarga kita suka bertanya, "Kamu di mana sekarang?" Saya suka iseng, saya sedang ngopi-ngopi di warung kan gitu. Yeah. Sebenarnya yang ditanya bukan itu, posisimu di mana? Posisi itu apa? Jabatanmu di mana? Yeah. Tanpa sadar, lingkungan keluarga kita atau teman-teman dekat kita itu mendorong kita untuk ngusik gengsi kita gitu. Baik. Ya, jadi saya karena dorongan orang tua dan nggak perlu, maaf ya, nggak perlu ngenal-ngenalin cewek sama bosmu hanya untuk jabatan. Nah, hal itulah yang membuat saya tegar karena mereka tetap akan merangkul saya, tidak justru menjadi beban. Seringkali anak-anak, aduh, gue udah gede, gue udah pangkat ini. Jadi itu yang membuat saya selalu menjadi pegangan dalam perjalanan saya. Ya, karena ayah saya bilang apa? Nama baik akan menentukan masa depan. Hanya itu. Tadi Bapak ada bicara nggak perlu kita mengenalkan wanita ke atasan atau gimana. Saya banyak teman polisi juga Pak yang namanya kita lawyer kan kalau datang datang ke sana makan terus kasih mereka upeti kayak contoh cerutu gitu kan, bawa cewek kadang kan di situ kan. Nah, maksud saya tuh kalau Bapak misalnya punya atasan Bapak memerintahkan Bapak, gimana Bapak nolaknya gitu? Beda perintah sama ketergerakan hati. Ya, kita manusia, kita punya free will. Ini juga jangan kita jadi mesin ya. Selama ini kan orang bilang, oh nggak boleh gini, itu juga nggak benar. Dalam kehidupan ini ada hubungan sosial. Membangun hubungan sosial tentunya sudah diajar oleh nenek moyang kita segala sesuatu. Datang ke rumah, jangan kan gitu, nengok orang melahirkan aja. Bohong lah kalau nggak pengen memberikan buah tangan sebagai wujud daripada rasa perhatian kan begitu. Nah, sepanjang kalau buat saya pribadi, saya tidak mau menarik. Sepanjang itu tergerak dari hati sendiri, jangan karena ingin sesuatu. Memang hukum malas membuktikan tuh mens reanya. Dia yang penting diterima. Ini yang perlu kita perbaiki
ke depan. Jadi supaya kita jangan menjadi manusia munafik juga, Pak. Baik. Akhirnya kalau munafik mau menutupi kemunafikan, akhirnya berantem di modus operandi, berantem menutupi drama kejahatannya. Baik. Gitu loh. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi untuk mendapatkan jabatan ya lakukan saja dalam kinerja. Kalau saya punya berhubungan baik dengan Pak Alvin ya saya lakukan hubungan baik sampai di situ. Jadi jangan pernah lakukan sesuatu melebihi kemampuan. Baik. Lakukan aja jalan situ. Akan ketemu jalannya. Oke. Ya, saya ini Pak ya, saya ini belum pernah jadi jujur. Saya belum pernah jadi Kapolsek. Kapolda. Kapolsek. Kapolsek. Kapolres. Kapolda. Iya. Karena pada saat itu ya ini kan udah masuk ke tahap industri semuanya. Iya. If you Tapi don't bisa have jadi komjen ya Pak ya? Tuhan. Iya kan? Ya. Biasanya kan kalau mau jadi komjen ya minimal Kapolda atau Kalau Tuhan sudah menentukan, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Mantap. Jadi Ya. saya pikir saya jadi komjen untuk jadi kaya, enggak. Karena saya jadi komjen juga di luar kepolisian, Pak. Iya. Jadi wakil BSSN. Saya bintang 2 juga di luar di BSSN. Padahal itu tempat ketika itu saya bisa jadi Kapolda. Iya. Di mana ya Bapak tahu lah hal-hal seperti itu. Jadi Tuhan menempatkan saya menjadi komjen ini setelah saya pahami apa? Agar saya mampu bersuara dengan merdeka dan orang mau mendengarkan. Karena orang-orang akademis itu mau mendengar kalau dia melihat level. Iya. Ternyata itu tugas saya. Menjadi nabi, menjadi penyampai kebenaran. Bukan saya berarti saya ini orang sempurna, tidak. Baik. Tetapi kalau kita pernah berada di posisi yang salah, Pak. Apakah kita mau biarkan sampai dipanggil Tuhan kita berada di situ? Keluar. Iya. Cuman biasanya lingkungan tidak menyukai itu. Baik, betul. Karena akan dibilang, wah ini betray, pengkhianat dan sebagainya. Jadi tanpa sadari, hal-hal demikian tuh terjadi dan dirasakan. Baik. Di dalam lingkungan kami dulu. Ya. Karena saya udah pensiun sekarang. Benar-benar. Iya. Oke, terima kasih Pak. Masyarakat mulai mengenal Bapak ya, termasuk saya itu ketika ada kasus COVID ya Pak ya, COVID-19 waktu itu. Jadi Bapak ini salah satu jenderal polisi, ya mungkin satu-satunya jenderal polisi yang berani berbicara lantang dan terkesan ya Pak ya, kesannya ya melawan arus pemerintah gitu. Karena pemerintah saat itu kan maunya shutdown, maunya semua lockdown. Iya lockdown, mau semuanya disuntik, vaksin segala gitu kan. Padahal kita jujur punya ngomong ini vaksin apaan, terbukti juga belum apa segala gitu kan. Nah Bapak ini satu-satunya yang berani vokal Pak saat itu Pak. Yeah. Apa Pak yang melatar belakangi hal tersebut? Apakah memang Bapak benar-benar tahu bahwa itu tuh buruk sekali atau hanya dugaan atau apa nih Pak? Masyarakat kan pengen tahu kenapa kok ada jenderal polisi gitu kan. Ya. Pengetahuan ini saya dapati sendiri, di mana dari tahun 2010 ini sudah direncanakan. Oke. Oleh siapa? Oleh John D. Rockefeller Foundation. Oh, Rockefeller. Mereka sudah ya foundationnya. Iya. Makanya sejarah foundation yang ada di dunia itu dari dia. Itu kan milioner dulu yang minyak itu dia. Minyak itulah yang jadi apa? Jadi petrokimia. Iya, petrokimia. Itu yang jadi bahan bakunya. Oh, bahan bakunya COVID. Enggak, bahan bakunya obat-obat yang ada di ini farmasi. Oh, obat-obatannya. Iya. Jadi berarti berasal dari petrokimia. Petrokimia. Iya. Jadi dia yang paling diuntungkan karena lah. Dia punya standar oil. Makanya ilmu kesehatan medis diintervensi. Ilmu kesehatan natural remedy. Iya. Kesehatan dari bahan alami. Iya. Diintervensi dengan dia memberikan uang dari foundation itu. Iya. Menggantikan dengan kesehatan medis. Iya. Medis itu apa? Penyembuhan berbasis obat farmasi. Oke. Supaya industrinya jalan. Nah, bicara gitu dari tahun 2010 saya mengamati 2015 mereka simulasi. Baru tahun 2019 didengung-dengungkan tahun depan akan ada begini, gejalanya begini. Saya udah baca ini. Makanya saya tulis buku itu tahun 2018. Di dalam buku saya udah gambarkan bagaimana cara mereka melakukan namanya rekayasa ketakutan. Atau bahasa Inggrisnya fear engineering. Gitu. Jadi ini bagian daripada fear engineering. Didahului dengan yang namanya sosialisasi. Padahal itu adalah awal dari propaganda.
Oke. Dia menggunakan semua media mainstream Iya. dengan berita yang sama, dengan narasi yang sama, dengan menyampaikan semua frame Iya. skripnya sudah dibagiin semua. Menimbulkan ketakutan ya Pak Iya. ya. Tentunya mereka punya dana kan, Iya. dana promosi kan namanya itu. Ya, dana promosinya udah ada. Tapi jalan. saat itu benar-benar banyak yang mati Pak. Matinya di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit kan? Iya. Kenapa bukan yang di rumah yang banyak mati? Itu Iya. big question mark. Nanti kalau Pak Prabowo memang sayang sama bangsanya, Iya. Bapak bisa jadi pengacara untuk membela itu. Bapak lihat kenapa tidak ada yang diotopsi? Kenapa Bapak nggak ribut? Iya. Itu dulu pertanyaannya. Setiap ada yang mati Bapak ribut-ribut. Buktikan dulu penyebab kematiannya. Kenapa tidak satupun orang di Indonesia ketika itu menyampaikan otopsi? Karena dianggap menular. Nah, itulah cara Supaya nggak diotopsi. gitu. Iya. Gitu Pak. Jadi, Baik. nah, tapi ini sebenarnya tidak sesempit itu. Ekonomi dihancurkan, Oh ya, hancur pasti. dihancurkan. Memang tujuannya termasuk hancur ekonomi Iya. dan menghancurkan UMKM dengan di PSBB. Maka terjadi pembatasan sosial berskala besar, Iya. secara masif. Jadi orang-orang dibiasakan untuk belanja Online. online, gitu, untuk meninggalkan retail atau UMKM. Iya, tradisional. Iya, itu. Jadi sementara online ini pemilik sahamnya siapa? Uangnya lari kemana? Iya. Gitu Pak. Harganya lebih murah, matilah UMKM. Iya. Jadi lucu kalau kita sering membahas bagaimana caranya meningkatkan ekonomi. Lah lu yang bikin Matiin mati sendiri. ekonomi kok. Contoh sekarang ya. Betul. Saya terang-terangan ngomong itu. Iya. Ibu Sri Mulyani yang katanya Menteri Keuangan Iya. terbaik di dunia 3 kali. Iya. Terbaik buat siapa? Iya. Terbaik buat Bohir. Iya. Ya. Terbaik buat World Bank. Iya. Nah, dia mengatakan kemarin yang tidak mau bayar pajak keluar dari Indonesia. Yang 12% itu. Iya. Coba buat apa jadi menteri? Kalau bukan bikin tenang rakyat, harusnya seorang menteri turunkan pajak. Iya, betul. Itu baru menteri. Kalau kayak gitu mah nggak usah Pak. Ya kawan-kawan di sini juga bisa. Setuju. Putri Bapak bisa kok. Iya. Dan saya lihat Putri Bapak lebih hebat. Secara ekonomi memang Ya. harusnya gitu, Pak. Jadi kita nggak butuh orang pintar, Pak. Yang kita butuh adalah orang punya hati adil Betul. dan bijak. Betul. Ya nggak perlu kita, Pak. Iya. Ya orang-orang pintar malah apa? Bikin keminter gitu loh. Iya. Bikin membuat bangsa ini rusak. Dulu saya sungkan-sungkan ngomong. Iya. Sekarang saya tidak sungkan. Kenapa? Saya tahu betul apa yang mereka lakukan. Ya, bergaya sana, naik mobil sana, dihormatin kanan kiri. Betul. Itu pergi bolak-balik luar negeri, duit siapa? Duit rakyat. Saya tanya kan kemarin. Apakah kalian selama 10 tahun ini pernah keluar negeri? Gak pernah. Itu orang yang keluar negeri itu uang kalian, saya bilang. Iya. Iya kan? Itu. Nah, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan angka kelaparan disebut ada indeksnya kan? Iya. Indeks itu hanya dijadikan jumlah pembagi, Pak. Iya. Jadi jumlah orang miskin, jumlah pembagi berkaitan dengan anggaran. Gitu, Pak. Betul, betul, Ya. betul. Jadi kenapa saya tidak melawan arus, tetapi saya ingin menyampaikan ya kepada pemerintah pada saat itu bahwa come on, ini ada yang nggak beres. Iya. Kalau mereka nggak tahu, ayo kita diskusi. Iya. Tapi yang ada orang tidak boleh bersuara. Iya. Cukup dengan bilang saya nggak percaya COVID, ditangkap. Ditangkap oleh siapa? Yang Bapak suka ributin Aparat berkoar-koar. penegak hukum, ya. Iya. Iya. Kan lucu. Orang harusnya tidak percaya kepada situ, percaya kepada Tuhan. Iya. Makanya kalau saya ditanya, kamu percaya COVID? Saya percaya sama Tuhan. Itu bukan kepercayaan. Coba buka di Undang-Undang Dasar 45. Nggak ada itu. Karena apa? Ini mau dijadikan kepercayaan baru. Hal-hal menakut. Makanya apa? Dari normal berubah jadi new normal. Jadi dia mau merubah pemahaman kita tentang sesuatu hal yang abnormal menjadi Jadi normal. sesuatu yang biasa. Naik lift pantat-pantatan, masuk di restoran silang-silangan kali. Lucu aja. Lucu. Terus di jalan pakai traffic cone, mobil dibelok-belokin ke sana seolah-olah menghadapi virus. Batas waktu makan 15 Ya, menit. orang datang dari luar negeri ditaruh di X-ray. Iya. Mereka pikir saya bodoh. Karantina. Saya paham betul itu. Iya. Potensi pemerasan terjadi di karantina. Baik. Nah Pak,
Bapak juga kan mantan aparat penegak hukum ya Pak ya. Jadi kalau dilihat ada undang-undang atau RUU kesehatan yang baru itu ya Pak ya. Sudah jadi undang-undang Pak. Sudah jadi undang-undang. Tanggal 18 bulan 8 bulan Agustus tahun 2023. Itu memberikan hukuman dan sanksi kepada mereka yang tidak mau ikut gitu loh. Maksudnya kayak divaksin, nggak mau. Nah itu kalau menurut Bapak, kalau menurut saya sih ini pelanggaran HAM ya. Kalau menurut Bapak sekali, ini betul sekali Pak. Jadi bagaimana pandangan Bapak ke situ? Bahkan sampai ada hukuman mati betul, atau apa? Betul. Ya, jadi 446 ini merefer kepada pasal 400. Barang siapa menghalang-halangi bahasanya. Upaya pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan akan mendapatkan sanksi pidana. Nah, sanksi pidananya di pasal 446, 447. Iya. Ada sih 445 ada, cuman yang penting buat kita sebagai manusia di 446 dan 447. Baik. Setiap orang yang menolak untuk menerima pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pemerintah akan dipidana denda. Ini lucu nih, pidana denda 500 juta. Jadi kalau nggak bisa bayar 500 juta, kira-kira pidana. Pidana berarti kurungan badan. Itulah kenapa sekarang banyak sekali rumah sakit dibuat. Disitulah tempatnya yang disebut dengan karantina kesehatan. Kita dianggap kayak orang lepra karena tidak mau bahwa kita adalah orang yang termarginalkan. Ya, yang kita tidak tahu kita bisa kembali ke rumah nggak? Atau nasibnya sama dengan mereka yang sudah isolasi di rumah sakit. Yang ujung-ujungnya gone. Nah, pasal 447, setiap korporasi yang tidak mau mengikuti atau melanggar, ya melanggar prokes lah kira-kira gitu kan, itu akan didenda 2 miliar, ada kriterianya apa, 5 miliar ada kriterianya apa, dan 50 miliar. Kemudian hukuman penjara 20 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Undang-undang macam apa Pak? Sadis, bicara kesehatan, tapi hukumannya mati. Ya. Saya berharap nanti Pak Alvin Lee mau untuk sama-sama dengan saya kita menggugat di MK, kita judicial review untuk hak tolak karena ini melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 huruf A dan huruf G. A, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Terus kemudian yang di huruf G-nya, setiap orang berhak atas kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Artinya apa? Kalau iman saya tidak, maka saya nggak boleh dipaksa. Ini ibarat apa? Kita dikasih minum, dipaksa-paksa begitu, itu melanggar hak asasi. Iya, betul. Ya. Jadi tubuh kita adalah hak prerogatif kita dan kita bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Ya, beda kalau kita melawan hak, kita hantam orang. Itu berbeda. Saya boleh dihukum. Tapi kalau urusan masuk ke dalam perut saya, badan saya yang menentukan. Karena itu saya bertanggung jawabkan. Pemerintah tidak berhak. Tidak berhak, Pak. Tidak ada yang berhak touch your body. Ya, itu. Jadi kalau saya lihat undang-undang ini bertolak belakang dengan undang-undang lain, Pak. Antara lain undang-undang kedokteran, peraturan Menteri Kesehatan. Karena setahu saya, ya kayak saya ini kan sakit nih, gagal ginjal. Waktu itu disaranin dokter misalnya kamu harus cuci darah. Ya kan, kalau nggak cuci darah kamu bisa fatal, bisa mati katanya kan. Nah itu saya masih boleh memilih Pak. Saya bisa bilang, oh saya nggak mau, biarin aja saya mati. Misalnya. Nah, kalau saya mau seperti itu nanti ada surat yang namanya letter of consent, saya tanda tangan. Saya menolak menerima pelayanan. Nah kalau ini kan berarti bertolak belakang. Itu nanti nggak boleh nolak. Nggak boleh. Jadi ketika dia gitu dinyatakan pandemi Pak. Maka undang-undang tadi tidak berlaku. Ah, itu dia. Berarti kan ini bertolak belakang dengan undang-undang beberapa undang-undang yang sudah ada sebelumnya, gitu kan? Memang ini adalah senjata pamungkas dan undang-undang ini adalah undang-undang terjahat yang pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Karena ini undang-undang pembunuhan menggunakan undang-undang. Nggak boleh itu harusnya Pak di situ. Gitu. Pemerintah tuh nggak bisa memaksakan karena pemerintah itu atau pejabat itu adalah wakil rakyat. Itu kan ceritanya, itu kan teorinya, betul. Prakteknya. Rakyat datang berteriak, pintu rumah rakyat ditutup, mereka telepon ke aparat, aparat datang dengan pentungan, mereka geregetan karena suaranya nggak didengar, dia goyang-goyangin gerbang yang ada di
pentung. Itulah yang terjadi. Apakah ini terjadi dengan begitu saja? Tidak. Ini by design, Pak. Iya, baik. Ya, by design. Karena sudah anggarannya diatur oleh suatu lembaga bahwa tugas kepolisian begini. Kalau ada begini. Gini. Gitu, Pak. Baik. Terakhir, Pak, saya mau tanya Bapak, saya lihat di berita-berita juga Bapak sempat mengunjungi masyarakat ya. Mengunjungi masyarakat terus mencuci kaki mereka di situ. Kalau boleh saya tahu, kenapa Bapak lakukan itu? Itu sebagai bentuk apa, Pak? Saya penasaran, Pak. Kalau mencuci kaki itu adalah bentuk daripada bahwa kami, simbol bahwa kami siap melayani masyarakat sampai level yang paling bawah. Kalau kenapa seorang ibu, karena buat sahabat-sahabat saya Muslim, mohon doa restu bahwa telapak kaki surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kami siap melayani dengan hati. Makanya kami selalu berfoto dengan begini karena kami siap melayani dengan hati. Karena tidak mudah kalau kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang kotor untuk turun. Masyarakat hidup dalam tempat-tempat kumuh itu kan kalau bagi orang yang hidup di tempat-tempat mewah itu menjijikkan. Iya. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Betul. Ya. Kenapa kaki? Karena kaki ini yang kotor. Ninjek tanah. Ya. Makanya itu yang kami bersihkan. Kita awali membangun Jakarta dengan memprioritaskan orang-orang yang tidak bisa makan dulu. Baik. Supaya rakyat Jakarta perutnya kenyang, dompetnya isi. Karena bagaimanapun juga Pak Alvin, kejahatan itu diakibatkan oleh keadaan ekonomi. Ekonomi dari bahasa Latin oikos nomos. Oikos itu keluarga. Nomos itu aturan atau adab. Seharusnya kalau orang punya keluarga, ekonominya bagus, maka wibawa keluarga itu ada. Betul. Tetapi apa yang terjadi dengan sistem yang ada? Banyak pengangguran, terjadilah kemiskinan, dan akhirnya banyak kelaparan. Baik. Lalu ketika mereka ingin makan, tidak punya uang untuk membeli, dia melihat orang lengah, dia ambil barangnya, dia tertangkap, lalu oleh kita dibilang penjahat. Padahal mereka bukan intention atau bertujuan untuk menjadi penjahat. Baik. Tetapi keadaan yang menggiring dan membentuk mereka seperti penjahat. Ya. Bapak Alvin harus bedakan. Ya. Bedakan dengan orang mencuri karena perutnya lapar, dengan korupsi karena hawa nafsu atau ketidakpuasan dalam hidupnya. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Betul. Nah, ini kan mereka keinginan, dan yang punya keinginan bebas. Kalaupun tertangkap senyum-senyum. Dan tetap enak hidupnya di dalam. Jadi Pak Alvin udah tahu lah. Ya, karena koruptor di penjara juga masih bisa bebas, Pak. Oh begitu Pak Alvin ya? Kan saya pernah di penjara, Pak. Iya. But anyway, terima kasih Pak Dharma Pongrekun udah mau hadir. Saya merasa spesial sekali Bapak bisa datang langsung memberikan klarifikasi dan memperkenalkan diri sehingga saya dan masyarakat tuh lebih mengenal Bapak gitu loh. Karena kan sebelumnya kita nggak kenal sama Bapak, dan saya berharap supaya jalan Bapak dimanapun itu Bapak selalu diberkati, Pak. Terima kasih Pak Alvin. Pak Alvin juga jaga kesehatan Pak Alvin ya. Baik Pak. Pak Alvin masih dibutuhkan oleh bangsa ini. Mari kita bekerja sama Pak. Baik. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Kasih, God bless.